Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat dan kerabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkesempatan kembali untuk berbincang-bincang dengan Bapak Elansah Jamhari. Beliau adalah salah seorang pembina seni di Kalimantan Timur ini. Nah, kalau saya bilang pembina seni, jangan ditanya seni apa. Karena apa? Karena di rumah seniman ini semua seni beliau bela, semua seni beliau bina, dan semua seni beliau perjuangkan. Nah, maka pada kesempatan ini saya sangat berbahagia sekali di tengah pandemi, di tengah PPKM jilid kedua ini kita masih bisa berjumpa, karena ini sulit sekali ya saudara-saudaraku sekalian, sahabat sekalian. Tidak gampang kita untuk bertemu seperti ini. Saya maupun Pak Elansah masing-masing punya kesibukan yang cukup padat, sehingga pertemuan seperti ini tentunya patut untuk disyukuri. Assalamualaikum Pak Elansah. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz Abdillah Syafi'i. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Jadi kita ini susah juga pada ketemu kayak gitu. Iya, betul. Apalagi di masa-masa pandemi ini, ya kan tugas pekerjaan kita masing-masing juga ya cukup padat. Gitu. Iya. Tapi ini Pak Elan, kita kembali bicara seni ini kan, bicara budaya ya kan, itu memang bidang kita kan. Situlah pengabdian kita mungkin. Saya ini ingin tanya dengan Pak Elansah nih, ini kan binaan banyak nih Pak. Iya. Masa pandemi, apalagi PPKM ini kayak ini efeknya nih Pak? Ya tentunya sangat berpengaruh sekali dengan situasi dan kondisi pandemi ini. Ya ibaratnya kita berpacu dengan waktu, samping melawan pandemi ini juga, tapi bagaimana kawan-kawan seniman itu tetap bisa melakukan hasil produksi. Nah, jadi tapi pada kenyataannya kan memang kita itu seperti berada di sebuah persimpangan jalan, atau lebih jelas seperti buah si malakama. Iya, keluarnya istilah sastra. Tidak dimakan mati bapak, tidak dimakan mati ibu. Puji. Jadi dikulum aja. Iya, dikulum main masam padahal. Dirasakan aja sudah. Iya. Dengan situasi dan kondisi ini ya kita lihat, kita mau bicara apa lagi? Ya. Karena memang teriakan perut itu lebih nyaring ketimbang teriakan pandemi. Karena kalau kita lihat rata-rata kawan seniman ini kan rata-rata pekerja lepas. Maksudnya itu apapun yang bisa dikerjakan untuk hanya sesuap nasi, bahkan memberi makan anak bini. Kalau seandainya mereka tidak bekerja, lalu siapa yang ngasih makan anak bini mereka? Nah ini juga saya bilang tadi, ini salah satu dilema yang luar biasa. Satu sisi kita harus mematuhi protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Satu sisi juga kawan-kawan seniman ini perlu hidup dan makan. Yang mana untuk hidup itu kadang-kadang terpaksa ngerempet protokol sedikit ya kan? Nah inilah situasi dan kondisi saat ini kan. Saya sudah mengabarkan kepada mereka bahwa hampir-hampir kerjasama kita dengan beberapa yang ingin memakai jasa-jasa kawan-kawan seniman ini rata-rata semuanya membatalkan. Hampir semuanya Pak. Nah, karena PPKM ini, yang soundman, yang harus ngatur sound, pemusik, pengisi acara dan sebagainya. Nah, lalu kalau tidak ada pekerjaan ini, yang ngasih makan mereka siapa? Ini yang dilemanya bagi kita. Kita sedih Pak. Kalau hanya untuk perut mereka, mungkin mereka akan tahan. Tapi kalau untuk perut anak dan istri mereka, itu yang mereka harus berbuat sesuatu. Ya kadang-kadang mereka harus tetap keluar karena kepentingan perut itu tadi. Nah, jadi seperti itu. Sejauh ini Pak, seniman terutama yang binaan terhormat ya, atau kalau Pak Elan tahu datanya juga mungkin sesama Rinda nih. Kira-kira yang berstatus seniman yang sudah kena COVID banyak nggak Pak? Kalau kita lihat dari 100% tuh nggak sampai 10%. Artinya mungkin ini Pak ya, kan dari pemerintah sendiri kan dikatakan, dokter pun mengatakan imun tuh naik kalau kita tuh ceria, kita tuh bahagia. Mungkin saya pikir enggak seniman ini cukup kuat imunnya nih karena emang hari-harinya tuh penuh dengan keceriaan gitu, walaupun perut lapar.
Ya memang ada salah satu analisis dan penelitian bahwa yang membuat kita sehat itu adalah pikiran yang tenang, yang happy. Karena sumber dari penyakit itu datangnya dari pikiran. Ketika pikiran kita kusut, ya imun pasti akan turun. Kemudian keperluan tubuh kita yang tidak terpenuhi, gizi misalnya, masalah makan, ini sangat mempengaruhi. Betul. Nah, tentunya makanya itu tadi, karena bilang Bung Abdillah tadi bahwa bagaimana seniman itu ya, alhamdulillah sampai tidak sampai 10% ya. Ada, memang ada Pak. Ada beberapa. Bahkan ada yang meninggal kan. Iya, beberapa kawan memang ada yang meninggal. Cuman alhamdulillah ya, saya juga kan cukup intens kan bergaul dengan Thailand, dengan teman-teman seniman. Jarang ya seniman saya rasakan jarang yang terpapar. Tapi kalau terdampak COVID, semua terdampak. Iya, terdampak. Yang kesian tuh kawan-kawan yang memang, aduh, saya pernah melihat, artinya keluhan-keluhan mereka tuh ya, selama saya bisa bantu, saya bantu. Tapi ketika saya tidak bisa bantu, karena situasi dan kondisi, nah mau diapa lagi. Tapi kalau selama saya minta bantu, teman-teman saya bantu. Ya mungkin salah satu, ya mungkin ini tidak menyelesaikan masalah Pak Elan. Yang kita lakukan ini kan, kita pakai rumah seniman buat live, kita bikin. Mungkin ini tidak membantulah ekonomi mereka, tapi paling tidak mudah-mudahan ini menjadi penyaluran lah aspirasi mereka itu. Ini kegalauan, kegundahan, atau bahkan mentah maaf aja Bang lah, namanya manusia itu perut lapar kan bisa pikiran jahat. Nah mudah-mudahan dengan berkesenian ini hilang pikiran jahat. Artinya sambil mereka datang ke sini ya, sambil kita, kalau seandainya ada kopi, kita buatin kopi. Kalau ada nasi bungkus, kita makan sama-sama. Nah, itulah situasi dan kondisi. Nah, ada yang masih misalnya harus menunggu tarikan misalnya ya, kayak ojek online dan sebagainya. Sebagian kawan-kawan ya itu pekerjaan mereka. Ya mereka ngumpulnya di sini. Standby kan, ada jalan gitu. Nah, mau diapain lagi? Memang harus seperti itu. Kalau dulu kan saya ingat lah, sebelum pandemi kan ada aja Pak ya, kita tuh kegiatan. Teman-teman tuh bisa lah kita beri. Apalagi Pak Elansa dan saya di pemerintahan kerja. Jadi 1-2 hal, nah apalagi Pak Elan di Dinas Kebudayaan kan banyak kerjaan sebenarnya kemarin-kemarin tuh. Tapi situasi dan kondisi sebenarnya semua kegiatan kan dialihkan semua. Di stop semua kegiatan dan dialihkan ke kesehatan. Dan saya yang cukup sedih Pak Elan kadang-kadang, ya tidak semua orang ya, tapi saya lihat ada 1-2 orang yang menganggap seni itu sebelah mata gitu. Apa sih seniman itu gitu kan? Mereka tidak tahu kalau di seni ini banyak penyaluran hal-hal yang positif sebenarnya kan. Sekarang dalam kondisi seperti ini kita butuh imun, ya kan? Kita butuh hiburan. Siapa yang bikin hiburan itu kalau bukan seniman? Jadi begini, senimannya sendiri tidak terhibur saat ini. Alhamdulillah, Safi, kalau saya katakan tidak hanya sebelah mata, tapi dua-dua mata. Ini mereka tidak melihat lagi. Bahkan orang-orang yang mempunyai istilahnya kebijakan-kebijakan yang di bidang seni, mereka justru tidak ngerti seni. Ini masalahnya. Jadi perlu orang-orang yang memang paham juga tentang seni dan budaya itu. Dudukan orang di OPD-OPD yang memang seni tak paham seni. Kalau tidak paham, aduh kasihan. Tapi saya optimis Pak Elan. Pemimpin terutama Samarinda, kita ini kan seniman Samarinda nih. Kan wali kota dan wakil wali kota yang baru ini kan slogannya kan kota peradaban kan kita ini. Nah, kita berharap mudah-mudahan nih unsur budaya seni itu diperhatikan betul ini. Ya cuman mungkin karena pandemi ini kalau ya, jadi sementara ini gebrakan belum ada kita ini. Karena kalau tidak pandemi, saya kemarin berharap sekali itu dengan kepemimpinan yang baru ini, dengan pemerintahan yang baru ini, nilai-nilai budaya itu wah sungguh diperhatikan, ya kan? Saya melihat memang pemerintah daerah itu perlu diajari. Perlu diajari, maksud saya seperti ini. Ini bahaya nih kata-kata diajari ini. Artinya gini, maksud saya bukan arti meremehkan, tapi rata-rata mereka itu tidak paham seni budaya. Seni budaya itu padahal ada setiap saat dimanapun mereka berada. Mereka mendengarkan musik, seni budaya. Mereka nonton televisi tiap saat, itu hasil produksi seni budaya. Betul. Mereka makan, itu adalah kearifan lokal yang ditinggalkan nenek moyang kita, misalnya. Kulinernya, kulinernya apa dan sebagainya. Jadi perlu budaya semua itu. Budaya semua. Jadi jangan heran kalau sementara ini kita tidak memperhatikan seni budaya, kasihan anak cucu kita. Ya, mereka tidak tahu makanan tradisionalnya karena lidahnya sudah dijajah oleh lidah-lidah barat. Selera-selera asing. Kearifan lokalnya sudah lebih akrab ke
kearifan lokal negara lain. Tidak menutup kemungkinan, ya. Jangan sampailah. Artinya anak cucu kita ini justru mengagumi, ya, negara-negara luar ketimbang negaranya sendiri. Iya. Pahlawannya aja mungkin belum banyak yang tahu nih pahlawan kita siapa. Itu jangan sampai istilahnya seperti itu, karena mereka senang budaya luar, kemudian mengidolakan negara luar, integritas kita akan hilang. Iya. Harga NKRI yang katanya dulu harus harga mati. Nah, ini perlu. Bagaimana? Ya kita pupuk dari kearifan lokal kita, budaya kita. Memang kelihatannya sederhana, tapi itu membentuk karakter generasi kita yang akan datang. Bagaimana mereka bisa menghayati, mencintai tanah airnya dari seni budaya. Nah, ini yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang. Kalau Pak Elan sendiri ada enggak obsesi itu keinginan nanti ke depannya kayak apa nih? Ya, artinya kita bahwa kehidupan itu tidak terlepas dengan seni budaya, kearifan lokal. Mohon maaf ya, bukan kita membangga-banggakan negara-negara luar yang lebih maju dari kita. Jepang di abad yang modern ini tidak pernah meninggalkan seni budayanya. Mereka ada pakai kimono lah, pakai kimono, mereka ada ritual minum teh dan sebagainya. Mereka ada ritual yang benar-benar sangat kental kearifan. Mereka adalah bangsa yang maju tapi tidak meninggalkan kearifan lokal dan akar budayanya. Betul. Nah, saya khawatir bangsa kita ini tidak mempunyai, nanti tercabut dari akar budayanya. Nah, kalau saya lihat Pak Elan, nggak usah lah kita ke Jepang kan. Di Indonesia mungkin ada satu daerah kayak di Bali kan, itu masih bisa contoh ya kan. Kearifan lokal di Bali. Kemudian kearifan lokal yang ada di Jogja. Nah, Jogja juga ya. Kenapa Jogja bisa maju? Karena kearifan lokalnya dipelihara. Mereka punya identitas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, sehingga dia bisa menjual. Kita punya. Mestinya lah. Kita punya identitas yang memang, tapi selama ini identitas kekayaan, identitas kearifan lokal itu tak pernah kita kembangkan, tidak pernah kita tawarkan, tidak pernah kita jual. Dan itu benar-benar ciri khas kota Samarinda. Iya betul. Termasuk ini kalau seni Sandima kita nih. Ya. Nah, ini itu salah satu. Sandiwara Mamanda. Tapi ya kondisi kayak ini. Jadi memang banyak yang perlu kita angkat ke permukaan, kita perkenalkan kearifan lokal yang tidak ada di dunia, yang hanya ada di Samarinda. Misalnya kayak tambangan. Tambangan. Nah, tambangan itu adalah kearifan lokal transportasi kita. Yang hanya di Samarinda. Di seluruh dunia orang pasti membuat kapal itu harus dari bahan yang ringan dan mudah timbul. Di Samarinda beda. Justru membuat kapal itu dari kayu ulin yang tenggelam. Aneh kan? Kenapa? Itulah kearifan lokal ini. Tapi justru kenapa membuat seperti itu ada latar belakangnya. Di daerah lain kalau kapal itu mau stop, ya itu pasti dia akan memelankan gasnya. Di Samarinda namanya tambangan itu. Kalau dia mau parkir justru gasnya diangkat kuat, jadi ditabrakkan dengan perahu yang di depannya. Dan itu tidak ada di dunia. Dan itu hanya ada di Samarinda. Iya. Unik ya. Unik. Makanya saya kemarin pelan waktu acara talk show ada Pak Andi Harun dengan Pak Rusmadi kan di kapal itu, yang di kapal pesut etam itu. Itu kemarin muncul ide-ide dari beliau berdua itu sebenarnya. Ingin menghidupkan tepian Mahakam, tapi arah ke sungai. Iya, tapi mereka harus tahu kearifan lokal yang ada di sana apa. Termasuk tambangan-tambangan itu. Itulah. Ada filsafat-filsafat bahari yang tidak kita angkat permukaan saat ini. Apa itu contohnya? Iya, itu salah satunya tadi itu. Yang bahan kapal. Iya, itu kalau kita kenapa harus dibuat seperti itu kan belum kita garap ini. Kalau teliti nih Dinas Kebudayaan nih. Iya. Itulah permasalahannya. Nah, itu. Saya kira itu Bung Abdillah untuk obrolan kita, obrolan senja kita. Kebetulan ketemu nih teman-teman sekalian. Jadi saya dengan Pak Elan ini sekarang dengan kondisi sepertinya agak sulit ketemu. Kalau ketemu ya inilah kita gunakan kesempatan untuk ngobrol ini. Ya kesepakatan ini mungkin seminggu baru bisa ketemu nih. Saking sibuk. Tapi insya Allah kami berencana ini mudah-mudahan Allah berikan waktu yang longgar buat kami berdua. Kami rencana karena kita tampil di TV juga agak jarang sudah PR-nya. Kita ingin bikin podcast. Insya Allah saya berdua dengan Pak Elan. Tapi bukan sebagai Abdillah Syafi'i dan Elan saja mari. Kita ingin berdrama. Jadi ingat
siapapun nanti yang menonton tayangan kami, yang nanti, kalau yang ini kan serius nih, yang nanti jangan dianggap serius loh ya, karena nanti kita akan bermain drama. Beliau sebagai sultan, saya sebagai pamanda wazir, dan mungkin tadi ada 1-2 orang yang juga ikut, Pak Elan bergantian, tidak ada masalah kan, mungkin nanti hadam, mungkin nanti anu kan ikut juga. Cuman yang jelas kami berencana, kami akan berdialog, karena Pak Elan Shah sebagai Elan Shah sementara ini kan op dulu nih di dunia penyiaran. Nanti sultannya akan, karena di kerajaan kami, kerajaan Loh Morai itu juga sama lah dengan yang lain, banyak permasalahan kan. Nah itu mungkin akan kami diskusikan untuk menjadi sebuah tayangan yang mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Ya, alhamdulillah, amin. Mungkin itu aja Pak yang kita obrolkan pada saat ini. Nggak tahu ini ada manfaatnya apa enggak ini. Yang penting kita ngobrol aja dulu. Pasti ada manfaatnya. Soal ada manfaatnya ya kan. Kita ngobrol lepas, kita tidak berjanji tema apa tadi, tapi mudah-mudahan apa yang kami obrolkan ini mengobati kerinduan kami dan kerinduan teman-teman sekalian, terutama para pegiat budaya di Samarinda dan Kalimantan Timur. Demikian, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Elan Shah atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan kita supaya lebih bagus lagi, lebih terarah dan lebih terprogram lagi. Insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan menjadi pamanda wazir dan Pak Elan Shah akan kembali kepada jabatannya sebagai raja di Raja Kerajaan Loh Morai sebagai Sultan Elan Shah Perwira Negara yang bergelar Sultan Loh Morai ya. Iya. Sampai jumpa. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.